Di saat Setelah menjanda, aku harus bisa menghidupi diri sendiri. Karena sudah tak bisa menggantungkan hidup pada orang lain. Pada akhirnya aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau ART. Ternyata aku mendapatkan majikan yang masih muda, baik hati pula. Dan yang bikin aku merasa heran, majikanku menggodaku. Aku bukan menolak, malah manut. Karena jujur, aku ini juga masih muda dan normal. Dan sesuatu yang aku takutkan selama ini aku jalani, memiliki lelaki yang beristri. Dan inilah kisahku. Namaku Santi, usia 26 tahun, status janda. Suamiku kabur sama biduan dangdut kampung sebelah. Emang nasib apes. Tapi aku nggak nyalahin siapa-siapa. Mungkin dia bosan lihat aku tiap hari cuma pakai daster bolong. Setelah pisah, aku nekat kerja jadi asisten rumah tangga di rumah orang kota. Majikanku pasangan muda, Mas Damar dan Mbak Rika. Rumah mereka besar, AC dingin, tapi yang paling bikin adem tuh senyum Mas Damar tiap pagi. Astagfirullah, tapi ya gimana ya, jujur aja, gantengnya kebangetan. Santi, kamu rajin banget ya nyetrikanya, kata Mas Damar waktu lewat di ruang tengah. Aku cuma nyengir. Iya mas, soalnya baju mas aromanya seger, jadi semangat. Dia ketawa padahal matanya tuh aduh, kayak nyetrum. Dan entah kenapa, aku mulai ngerasa rumah itu lebih dari sekadar tempat kerja. Rasanya kayak jebakan yang manis. Kadang kita nggak nyari cinta, tapi cinta numpang lewat pas kita lagi nyapu halaman. Malam itu, Mbak Rika bilang mau keluar kota 3 hari buat urusan kantor. Aku ngangguk aja, tapi dalam hati deg-degan. Soalnya, itu pertama kalinya aku dan Mas Damar cuma berdua di rumah. Malam pertama tanpa Mbak Rika lampu dapur mati. Aku takut, tapi waktu aku teriak, yang datang malah Mas Damar, tanpa baju, hanya pakai celana pendek dan peluh di dadanya. Kamu kenapa, San? Dan entah kenapa aku lupa semua doa tidurku malam itu. Malam itu aku tidur sambil memeluk guling erat-erat. Tapi bukan karena kedinginan. Lebih ke jantungku yang deg-degan. Bayangan Mas Damar dengan dada basah keringatnya masih menari-nari di kepalaku. Besok paginya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Nyiapin sarapan dengan telatan telur dadar berbentuk hati, kopi yang gak terlalu pahit, dan roti bakar yang ada senyumnya. Iya, senyumnya aku coret-coret pakai selai stroberi. Norak, biarin. Mas Damar turun tangga sambil garuk-garuk kepala. Rambutnya acak-acakan. Duh, kenapa ya? Cowok bangun tidur tuh bisa kelihatan makin. Aduh, wangi banget. Kamu masak ya, San? Suaranya serak, tapi justru itu yang bikin leherku merinding. Aku nyengir. Iya, Mas. Hari ini menunya spesial. Sarapan cinta dari dapur sederhana. Dia ketawa. Wah, kayaknya kamu cocok jadi chef di TV. Kadang orang yang paling jago bikin kita tersenyum cuma perlu 1 cangkir kopi dan senyum seadanya. Hari sepanjang itu, aku dan Mas Damar jadi sering ngobrol. Biasanya dia sibuk kerja di ruangannya, tapi entah kenapa kali ini lebih sering ngeluyur ke dapur. Nanya-nanya hal sepele. Kadang-kadang duduk di meja makan sambil cerita masa kecilnya. Dan aku jadi pendengar setia, sambil ngelirik lengan bajunya yang digulung. Ampun deh. Siangnya kami makan siang bersama. Di meja makan yang biasanya hanya aku rapihin, sekarang aku duduk juga. Mas Damar cerita tentang Mbak Rika yang lagi di Bandung. Katanya sih urusan kantor, tapi ada nada sepi di suaranya. Santi, katanya tiba-tiba, kamu pernah jatuh cinta diam-diam nggak? Aku kaget, sendok di tangan hampir jatuh. Pernah mas, tapi nggak berani bilang, soalnya orangnya udah punya istri. Dia melihatnya. Lama, terlalu lama. Aku berusaha ketawa. Tapi dia ganteng sih mas. Mirip Mas Damar gitu. Dia tersenyum kecil. Wah, kasihan suami kamu bandingin sama aku. Aku balas senyuman. Mantan suami, mas. Dan dia sudah kabur sama biduan. Luka masa lalu nggak bisa dihapus, tapi bisa ditimpa warna baru yang lebih cerah kalau ada yang mau melukis ulang hatimu. Sore harinya, hujan turun. Petir nyamber-nyamber. Aku jadi kue di dapur, sambil ngelap gelas padahal gelasnya udah bersih dari tadi. Tiba-tiba, Mas Damar datang, duduk di depanku. Takut petir ya? Tanyanya. Aku angguk pelan.
Dia lalu berdiri, mengambil satu gelas teh dan duduk di sampingku. Dekat banget. Kalau kamu takut sini aja. Tangan dia nyentuh punggungku. Lembut, hangat, tapi justru bikin lututku lemas. Kadang rasa nyaman itu datang bukan karena tempatnya, tapi karena siapa yang duduk di samping kita. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena petir, tapi karena satu kalimat Mas Damar waktu kami mau berpisah ke kamar masing-masing. Santi, kamu beda ya sejak kamu datang, rumah ini nggak kerasa sepi. Dan aku cuma bisa tersenyum sambil menutup pintu kamarku. Tapi dalam hati, aku tahu, aku mulai jatuh. Bukan hanya ke dalam perasaan, tapi ke dalam situasi yang mungkin rumit. Sejak malam itu, aku mulai mikir aneh-aneh. Bukan maksudnya hati mau ganggu rumah tangga orang, tapi kalau yang diganggu gak nolak, aku harus gimana? Pagi harinya, Mas Damar minta tolong mijitin pundaknya. Katanya pegal habis begadang kerja. Aku sempat ragu, tapi ya sudahlah. Hitung-hitung amal janda kesepian. Aku mijit pelan dari belakang. Tangannya lebar, bahunya kekar. Aku pura-pura nggak lihat bulu halus di tengkuknya yang bikin pengen nyender. Astagfirullah. Tangan kamu enak banget, San, katanya sambil merem. Kamu punya ilmu pijat ya? Aku cengengesan. Ilmu ikhlas, Mas. Kalau dari hati, yang pegal ikut lumer. Dia tertawa kecil. Tapi entah kenapa, tawanya makin pelan. Ruangan semakin sunyi. Sampai akhirnya dia memegangnya. San, suaranya berat. Kamu tahu nggak? Kadang aku lebih tenang ngobrol sama kamu dibanding sama istriku sendiri. Aku akan melakukannya. Antara pengen senyum, tapi juga takut. Tapi ya itu tadi. Kalau ditanya rasa, kadang logika kalah cepat. Perasaan itu kadang datang bukan buat dimiliki, tapi buat nguji seberapa kuat kita bisa menahan diri. Siangnya, hujan lagi. Aku masak mie rebus 2 mangkok. Dia duduk di meja makan, menungguin. Waktu aku meletakkan mangkok di hadapannya, dia tidak langsung makan. Malah bilang, boleh duduk di sini enggak? Aku pikir maksudnya di kursi seberang. Ternyata maksudnya di sebelah. Dekat sekali. Siku kami bersentuhan. Minyak jadi dingin duluan. Tapi suasananya malah bikin panas. Dia mandang aku lama. San, kamu kesepian gak tinggal di kota ini? Aku jawab pelan. Kadang. Tapi sejak kerja di sini, rasanya kayak pulang ke rumah yang lain. Dia tersenyum. Tangannya nyentuh diterima di atas meja. Aku tidak narik. Dan waktu dia berkata, kalau aku bisa ulang semuanya, mungkin aku bakal milih hidup sama orang yang bikin tenang kayak kamu. Jantungku serasa sarang semut, semut cinta. Kesetiaan itu bukan soal status, tapi keberanian menolak godaan, walaupun hanya satu sentuhan. Malamnya, Mbak Rika nelepon. Aku mendengarnya dari balik pintu kamar Mas Damar. Dia terdengar dingin. Nggak kayak suami istri biasanya. Selesai telepon, dia keluar. Lihat aku lagi beresin piring di dapur. Dia jalan ke arahku, tanpa banyak kata. Dia mengambil piring dari senang. Aku sudah selesai. Aku bengong. Loh, Mas, ini kerjaanku. Dia bola tatap mataku. Santi, malam ini kamu gak usah kerja. Kamu cuma temenin aku. Ngobrol. Kami duduk di teras. Minum teh jahe. Diam-diaman dulu. Sampai akhirnya dia berkata, kamu percaya takdir bisa berubah? Aku menjawab, kalau takdir mempertemukan kita, mungkin itu petunjuk. Tapi keputusan pada akhirnya tetap di tangan kita. Malam itu, kami duduk lama di teras. Nggak banyak kata, tapi muncul Mas Damar tuh, kayak pengakuan diam-diam yang nggak sempat diucapkan. Angin semilir, teh jahe di gelas mulai dingin. Tapi aku makin panas. San, katanya pelan, kalau kamu bisa milih hidup dari awal,
kamu tetap mau jadi Art? Aku tersenyum kecil. Kalau jadi Art bisa bikin aku ketemu Mas, mungkin iya. Tapi, kalau bisa milih hati yang gak perlu terluka, mungkin aku lebih milih gak kenal. Santi, aku gak tahu kenapa, tapi setiap aku deket kamu, aku ngerasa kehidupan lain. Aku gak pengen nyakitin Rika, tapi aku juga gak pengen kehilangan kamu. Aku tarik napas panjang. Mas, saya janda. Udah cukup luka saya ditinggal orang. Saya nggak mau jadi luka buat perempuan lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami saling berpelukan. Tidak ada kecupan, tidak ada gerakan berlebihan, tapi pelukan itu cukup untuk menjelaskan apa yang nggak sempat dijelaskan. Kadang, yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan, tapi mencintai dalam diam karena tahu tempat kita bukan di sana. Besok paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Mas Damar belum keluar kamar. Aku tahu, kalau aku terus di rumah itu, semuanya akan kebablasan. Aku ninggalin sepucuk surat di meja makan. Mas Damar, terima kasih sudah buat saya merasa dihargai, dianggap ada, dan diajak bicara. Tapi lebih dari itu, terima kasih sudah bikin saya sadar kalau cinta sejati bukan soal memiliki, tapi merelakan. Saya pamit, bukan karena benci, tapi karena saya ingin Mas tetap jadi laki-laki baik seperti yang saya kagumi sejak awal. Aku pergi tanpa pamit langsung, naik angkot, duduk di pojokan, dasterku berkibar-kibar kena angin, tapi hati adem, tenang. Aku mulai bekerja di rumah lain, majikan baru. Tapi sejak hari itu, aku tidak pernah lupa bahwa pernah ada satu rumah, satu pria, dan satu malam yang mengubah pandanganku tentang cinta. Jangan pernah merasa kecil hanya karena kamu bukan siapa-siapa. Karena terkadang, seseorang yang dianggap remeh justru punya cinta yang paling tulus.